Tetangga saya nih, kebetulan dia galbay di aplikasi kredit pintar. Tagihannya nggak seberapa, ya, di bawah 1 juta. Nggak besar tagihannya, tetapi ini debt collector setiap hari datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Gagal Kredit. Di video kali ini saya akan membahas tentang Dise Kredit Pintar. Berapa kali dia akan datang ketika kalian galbay di aplikasi kredit pintar. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman saya, ya. Entah dulu itu waktu saya membackup klien saya yang galbay di kredit pintar, ataupun cerita dari tetangga saya, ya, yang kebetulan beliau ini galbay di aplikasi kredit pintar. Oke, saya langsung saja akan berbagi pengalaman, ya, kepada kalian semua yang sedang galbay di aplikasi kredit pintar. Jadi, yang pertama saya akan cerita terkait cara saya waktu itu membackup, ya, klien saya. Dan di saat itu ada beberapa klien yang saya backup ketika dia galbay di aplikasi kredit pintar. Contoh ada 2 klien, ya. Di sini saya akan jelaskan. Ketika dia galbay di aplikasi kredit pintar, kurang lebih sudah 3 bulan. Itu Dise baru datang, ya. Pertama kali dia datang, ini cara penagihannya sudah menyebalkan, ya. Karena mohon maaf nih, debt collector kredit pintar ini debt collector yang masih awam, sebenarnya nggak paham aturan, ya. Jadi cara nagihnya itu sekarapnya dia aja. Dan kebetulan langsung klien saya menelpon saya. Di situ langsung saya berkomunikasi dengan debt collector tersebut, yang dimana bahasanya ini sangat lucu sekali, ya. Dan dia sampaikan kepada saya bahwasanya dia itu dari OJK. Dia bilang begitu, ya. Setelah dia bilang seperti itu, langsung saya tanya langsung sama debt collector tersebut, ya. Saya bilang ke dia, "Bang, abang itu bukan dari OJK, ya. Abang itu debt collector yang ditugaskan oleh kredit pintar, yang dimana kredit pintar ini sudah terverifikasi di OJK. Jadi abang tuh bukan dari OJK, ya. Abang salah penyampaiannya di sini." Itu. Dan sekarang abang nagih saudara saya, ya, ketika abang tagih, ada nggak ada duitnya? Ya nggak ada sih bang, cuman harus ada minimal berapa dulu gitu kan. Ya kalau dia bilang nggak ada, ya udah bang, nggak ada, lo nggak bisa maksa. Dan lo datang ke sini jam berapa, gue tanya. Kebetulan debt collector ini dia datang itu di jam 6:30 malam, ya. Ini jelas sudah menyalahi aturan. Dan saya langsung bilang kepada debt collector tersebut, "Lo berkunjung ke tempat saudara gua aja udah salah bang, dari jamnya, ya. Karena bukan jam kerja, maksimal tuh jam 5 sore. Lo besok datang lagi, ya, sebelum jam 5, jangan melebihi dari jam 5. Sebelum jam 5 lo datang lagi dengan satu catatan, lo bawa surat verifikasi OJK-nya, ya. Dan yang paling utama, kalau bisa lo izin dulu sama RT RW setempat. Kalau mau bertamu, ya, harus izin dulu sama RT RW setempat. Nah, jadi perlu kalian ketahui juga, banyak sekali oknum debt collector, ya, yang ketika menagih entah itu melalui SMS ataupun WhatsApp, ya, melibatkan nama RT RW kalian, ya. Bahwasanya dia akan melibatkan RT RW setempat. Itu sebenarnya udah keliru. Yang ada, seharusnya mereka itu izin dulu sama RT RW setempat, ya, bahwasanya dia akan bertamu kepada wilayah RT RW setempat itu untuk menagih, ya, konteksnya untuk menagih warganya, yang dimana warganya ini mempunyai hutang di aplikasi kredit pintar. Saya selaku debt collectornya meminta izin kepada Pak RT, Pak RW kalau saya ingin menagih kepada warganya atas nama ini. Nah, kalau seperti itu baru dibenarkan, ya. Jadi nanti kalau seumpamanya ada keributan ataupun apa, RT RW ini sudah mengetahui karena sudah izin. Tapi kalau sampai tidak izin dulu, wah, ini repot nanti buat debt collectornya, gitu. Dan akhirnya keesokan harinya itu debt collector datang lagi, ya. Debt collectornya tetap masih yang itu. Ini bagi saya debt collector ini sangat lucu sekali, ya. Lucu sekali gitu. Lucunya dia nggak paham cara menagih itu seperti apa. Ketika
besoknya itu berkomunikasi lagi dengan saya melalui telepon, yang ada nih debt collector menyerahkan telepon itu, ataupun saya diarahkan untuk berkomunikasi langsung dengan atasannya, ya. Dan akhirnya saya dengan simple kirimin nomor atasannya, ya, kirimin ke nomor gua biar nanti gue yang hubungin atasan lo. Dan akhirnya terjadilah saya hubungin atasannya, ya. Mohon maaf, dan kebetulan profilnya orang yang berkulit hitam, ya. Bahasanya juga saya paham gitu. Ketika saya berkomunikasi dengan atasannya pun nggak paham, ya. Saya tanyakan bicara masalah surat verifikasi OJK, ya nggak paham. Yang dimaksud dia malah katanya data gitu kan, ada di sistem kami. Itu bukan surat verifikasi OJK. Semua debitur yang mempunyai transaksi di aplikasi Kredit Pintar itu pasti datanya tercantum semua di sistem Kredit Pintar gitu. Nah, akhirnya karena dia kalah ada argumentasi dengan saya, yang saya tanyakan dia tidak bisa menjawab, ya udah akhirnya ditutup tuh teleponnya. Dan endingnya debt collector yang di lapangan ini balik, ya, dia nggak berani datang lagi. Dan yang kedua pun sama, ya, klien saya yang kedua sama juga, maksimal 2 kali. Jadi intinya ketika saya backup debt collector Kredit Pintar ini, yang saya sudah alami, pengalaman saya cuman 2 kali datang, ya, kalau kredit di saya Kredit Pintar ini. Jadi maksimal 2 kali datang, karena ya itu tadi saya selalu menanyakan prosedur-prosedur yang harus ditunjukkan itu apa aja, ya. Dan dia itu tidak paham sama sekali gitu. Nah, sekarang saya ingin berbagi cerita tentang tetangga saya, ya. Kalau yang tadi itu pengalaman saya membackup, ya, maksimal 2 kali datang. Nah, ini tetangga saya nih, kebetulan dia galbay di aplikasi Kredit Pintar. Tagihannya nggak seberapa, ya, di bawah 1 juta. Nggak besar tagihannya, tetapi ini debt collector setiap hari datang selama 1 minggu. Ini setiap hari datang. Kenapa bisa seperti itu? Ini kalian simak baik-baik, ya. Jangan sampai nanti kalian melakukan hal yang seperti ini. Debt collector itu akan balik terus ketika kalian menunjukkan rasa takut di saat mereka melakukan intimidasi. Contoh, tetangga saya ini diintimidasi sama debt collector Kredit Pintar, yang dimana kalau hari ini nggak ada uangnya ataupun besok nggak ada uangnya, barang-barang yang ada di rumah akan disita, ya. Ingat baik-baik, ketika debt collector seperti ini sudah mengintimidasi, kalian jangan takut, ya. Kalian jangan menunjukkan rasa takut, jangan lemah, jangan lembek. Ketika debt collector menyampaikan bahasanya seperti itu, yang jelas ini sudah mengintimidasi kalian. Yang harus kalian lakukan, ya, kalian sampaikan kepada debt collector itu, "Hei bang, negara kita ini negara hukum, lo jangan sembarangan lo bicara, ya. Legalitas lo sebagai apa? Lo mau ngambil nyita-nyita barang gua di rumah. Emang pinjaman gua, tagihan gua berapa di Kredit Pintar? Ya, di bawah 1 juta. Kalaupun nominalnya mau 100 juta, enggak ada kaitannya dengan barang-barang gua di rumah. Ya, jangan asal sembarangan lo kalau nagih itu yang bener. Salah orang lo, Bang. Ya. Lo salah orang lo, salah ngancem lo. Salah ngancem orang. Gua ini orang paham, Bang. Ya, jadi hati-hati loh kalau misalkan mau nagih. Jangan sekali-sekali intimidasi. Nah, seharusnya yang harus kalian lakukan ketika debt collector itu mengintimidasi, itu yang harus kalian lontarkan kepada mereka, ya. Bahasa seperti itu yang harus kalian sampaikan kepada debt collector itu. Jadi jangan sampai ketika debt collector mengintimidasi kalian, kalian menunjukkan rasa takut. Kalau kalian menunjukkan rasa takut, inilah yang akan terjadi. Setiap hari ini debt collector datang selama 1 minggu. Bayangin coba, ya. Dan setelah saya kasih pemahaman tetangga saya, ya, tetap mungkin beliau ini baru pertama kali mengalami, ya. Saya kasih pemahaman, ya, saya simpel aja bilang, kalau debt collectornya datang lagi, panggil saya. Kebetulan memang dekat rumahnya, panggil saya, ya. Kalau dia datang lagi, saya jadi gemes nih sama debt collector itu. Dan akhirnya datang, ya. Pas yang ketujuhnya ini datang. Kebetulan memang saya lagi ada di rumah, ya udah. Saya temuin langsung, udah langsung mental, gitu. Karena saya sekolahin habis-habisan. Jadi terkait masalah debt collector Kredit Pintar, berapa kali akan datang ke rumah ketika kalian galbay? Ya, kesimpulannya maksimal itu
2 kali ya datang ke rumah. Ketika Galbay sudah 3 bulan, mereka baru akan datang. Ketika Galbay 3 bulan, mereka baru akan datang. Maksimal 2 kali ya. Itu yang saya alami dengan cara saya yang backup. Tetapi kembali lagi, kalau tidak di backup ya, itu semua kuncinya ada di tangan kalian masing-masing. Oke? Kuncinya ada di tangan kalian masing-masing. Kalian ketika ditagih, pesan saya jangan pernah menjanjikan, jangan pernah menunjukkan rasa takut ya. Pastinya debt collector akan bertanya kepada kalian kapan akan dibayarkan tagihannya. Kita butuh kepastian untuk lapor ke kantor. Tinggal jawab aja, saya nggak berani ngejanjiin. Kalau saya ngejanjiin terus menerus, saya nggak enak sama sampean. Gituin aja ya. Dikiranya nanti saya main-mainin situ. Intinya ada duit saya bayar. Saya usahakan cari dananya. Konsisten aja seperti itu, jangan menjanjikan, jangan pernah menunjukkan rasa takut. Datang lagi konsisten seperti itu. Pasti nih debt collector akan mulai ngeyel, akan mulai ngancam ya, apalagi sampai intimidasi. Lontarkan kata-kata yang tadi sebelumnya sudah saya kasih tahu ya. Saya sudah arahkan harus apa yang harus dilakukan sama kalian ketika debt collector ini mengintimidasi kalian. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat ya video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.